Ketika pesawat kepresidenan Indonesia memasuki langit Islamabad, 6 jet tempur JF-17 Pakistan muncul, mengawal rombongan Presiden Prabowo hingga mendarat. Namun ada satu hal yang lebih menarik dari itu semua. Di dalam rombongan, hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Sebuah pemandangan yang jarang terjadi. Dan ketika hal yang jarang terjadi itu muncul pada momen yang sangat strategis, maka bisa dipastikan ada pesan militer yang ingin disampaikan. Konteks geopolitik. Kehadiran KSAU dalam kunjungan kenegaraan bukan bagian rutin dari protokol diplomatik. Biasanya yang dibawa adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, atau pejabat ekonomi. Tetapi kali ini justru Kepala Matra Udara ikut secara langsung. Ini menandakan bahwa Indonesia tak hanya membangun hubungan diplomatik dengan Pakistan, melainkan juga membuka pintu untuk dialog militer tingkat tinggi, khususnya di bidang air warfare dan interoperabilitas alutsista. Dan bila berbicara perang udara, Pakistan bukan sekadar negara sahabat. Mereka adalah negara yang punya rekam jejak langsung di konflik udara modern, termasuk benturan tempur dengan India yang berlangsung berulang kali. Pengalaman tempur Pakistan. Pakistan Air Force adalah salah satu angkatan udara yang paling sering ditekan, dipantau, dan diuji dalam kondisi tempur nyata. Beberapa peristiwa bahkan menjadi sorotan global. Pakistan mengklaim berhasil menembak jatuh pesawat-pesawat India dalam beberapa insiden penting, termasuk klaim yang paling kontroversial, Rafale India yang tertembak jatuh. Benar bahwa klaim tersebut memicu perdebatan internasional. Ada versi Pakistan, versi India, dan sejumlah analisa yang saling bertentangan. Namun terlepas dari itu, satu fakta tetap kokoh. Pakistan punya pengalaman tempur langsung, dan pengalaman semacam ini tak bisa dibeli, tetapi bisa dipelajari. Pakistan juga dikenal mampu memaksimalkan alutsista yang secara teknis dianggap inferior. Mereka pernah memadukan jet F-16 buatan Barat, JF-17 buatan Cina, dan sistem rudal modern seperti PL-15 dalam satu doktrin pertempuran terpadu. Ini menjadikan Pakistan salah satu negara dengan pengalaman perang udara real-time yang paling relevan untuk dipelajari Indonesia. Kesamaan Indonesia-Pakistan. Yang menarik, pola pembangunan kekuatan udara Pakistan sangat mirip dengan Indonesia. Pakistan mengoperasikan kombinasi alutsista, platform Barat plus platform Cina. Indonesia akan mengoperasikan Rafale, masih memiliki F-16, dan tidak menutup pintu pada kerjasama non-Barat di masa depan. Pakistan telah puluhan tahun memadukan kedua ekosistem ini. Mereka memahami persoalan teknis, sensor, radar, data link, kompatibilitas misil, hingga doktrin tempur campuran. Dengan kata lain, Pakistan sudah berjalan lebih dulu di jalan yang kini akan dilewati TNI Angkatan Udara. Belajar dari mereka adalah langkah logis. Relevansi untuk TNI Angkatan Udara. Kehadiran KSAU di Pakistan memberi sinyal kuat bahwa TNI Angkatan Udara tengah serius memperluas wawasan tentang: pertama, air warfare modern. Mulai dari konsep BVR engagement, penggunaan AEWNC, manajemen spektrum elektronik, hingga penggunaan decoy dan jamming. Kedua, interoperabilitas alutsista. Pakistan tahu betul cara meramu jet buatan Barat dengan misil buatan Cina, serta sistem radar yang tidak selalu kompatibel. Dan yang ketiga, counter Rafale tactics. Sebagai operator Rafale masa depan, Indonesia harus memahami bukan hanya kekuatan pesawat ini, tetapi juga bagaimana negara lain mencoba menumbangkannya. Mengetahui titik kuat bukanlah hal baru, tetapi mengetahui kemungkinan titik lemah adalah keunggulan. Dan Pakistan, setidaknya dalam klaim mereka, pernah berada dalam situasi yang memungkinkan analisa ini. Belajar dari pihak yang pernah menghadapi Rafale di medan tempur, meskipun klaimnya masih diperdebatkan, tetap memberikan wawasan taktis yang sangat berharga. Benefit yang mungkin dicari Indonesia. Indonesia akan mengoperasikan Rafale, jet yang digadang-gadang sebagai salah satu pesawat paling lengkap di dunia, dengan kombinasi stealth pasif, radar AESA, sensor fusion, spektra electronic warfare, dan keunggulan dogfight. Namun semua pesawat, betapapun modernnya, punya envelope tertentu, batasan jarak radar, batasan jamming, batasan ketahanan elektronik, serta kelemahan dalam kondisi tertentu. Dengan mempelajari bagaimana Pakistan mengklaim menantang Rafale, Indonesia bisa mengetahui apa saja yang pernah diuji, mengidentifikasi potensi blind spot,
menyempurnakan prosedur defensif dan taktik BVR untuk para penerbang Rafale TNI Angkatan Udara, serta memastikan Rafale Indonesia tidak mengulang kesalahan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia belajar agar tidak pernah masuk perang tanpa pengetahuan lengkap tentang pesawatnya sendiri. Apa langkah berikutnya untuk TNI Angkatan Udara? Jika sinyal ini benar, maka ada beberapa langkah realistis yang dapat ditempuh TNI Angkatan Udara untuk memperdalam kerja sama dengan Pakistan. Langkah pertama adalah memperluas latihan udara gabungan, terutama yang melibatkan skenario BVR, peperangan elektronik, dan anti-jamming. Latihan semacam ini sangat penting karena Pakistan memiliki pengalaman langsung menghadapi berbagai variasi radar dan misil India, termasuk platform yang berasal dari Barat. Langkah berikutnya adalah membuka ruang pertukaran penerbang dan perwira perencana misi. Pakistan dikenal disiplin dalam mission planning dan combat readiness, sehingga pengalaman mereka bisa memperkaya standar operasional TNI Angkatan Udara, terutama untuk skadron yang nantinya mengoperasikan Rafale. TNI Angkatan Udara juga dapat mempelajari bagaimana Pakistan memaksimalkan F-16 mereka. Indonesia memiliki armada F-16 yang cukup besar, dan Pakistan adalah salah satu operator F-16 paling berpengalaman dalam kondisi tempur nyata. Mengetahui cara mereka mengatur taktik, manuver BVR, hingga pengelolaan radar akan sangat relevan. Selain itu, ada peluang untuk mempelajari integrasi alutsista lintas dunia. Bagaimana Pakistan menggabungkan platform Barat dengan sistem radar dan rudal buatan Cina. Pengetahuan seperti ini penting bagi Indonesia, karena ke depan TNI Angkatan Udara juga akan mengoperasikan kombinasi jet Barat dan sistem elektronik non-Barat. Terakhir, Indonesia bisa mendapatkan wawasan berharga tentang peperangan elektronik, bagaimana cara mengatur spektrum, mengelola ancaman rudal jarak jauh seperti PL-15, serta teknik menghindari jamming musuh di udara. Seluruh langkah ini, jika dijalankan secara konsisten, akan menjadi akselerator yang sangat penting, tidak sekadar memperkuat kemampuan pesawat, tetapi membangun doktrin, naluri tempur, dan pola pikir modern dalam bertempur di udara. Kehadiran KSAU di Pakistan bukan sekadar mengikuti rombongan protokol presiden. Ini adalah sinyal bahwa TNI Angkatan Udara tengah naik kelas. Bahwa Indonesia tidak hanya membeli pesawat baru, tetapi juga membangun otak, pengalaman, dan doktrin untuk mengoperasikan pesawat itu dengan benar. Sebagai negara yang akan memiliki Rafale, sekaligus terus mempertahankan F-16, belajar dari Pakistan bisa menjadi salah satu percepatan paling penting dalam sejarah modernisasi Angkatan Udara Indonesia. Inilah babak baru TNI Angkatan Udara. Belajar dari pengalaman tempur negara lain, agar Indonesia tidak pernah kalah oleh taktik yang sebenarnya bisa diprediksi. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.